Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Fadi dari kelas 1A 3 akuntansi dengan NIM 2201071006. Oke, baiklah, saya akan mereview video kasus mengenai kewarganegaraan ganda pada mata kuliah kewarganegaraan. Oke, uh, latar belakang dari kasus kewarganegaraan ganda adalah pada tanggal 9 April, Puslitbang Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan anak dengan topik hak kepedataan sebagai akibat perkawinan campur wanita. Indonesia diakui asing di Denpasar. Hukum negeri ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing, namun masalah baru muncul bila anak-anak lahir dari pasangan berbeda warga negara itu. Karena Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan masih menganut asas ius sanguinis, yang artinya garis keturunan berdasarkan keturunan ayah. Anak yang lahir dari sendirinya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, kecuali kalau dengan itu si anak bisa kehilangan kewarganegaraannya. Akan tetapi, jika anak akan mungkin akan dideportasi dari Indonesia bila orang tuanya itu lalai memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia, karena sang anak masih dianggap sebagai orang asing. Permasalahan akan menjadi lebih rumit apabila ayah dan sang anak berasal dari negara yang menganut asas ius soli, yang artinya garis keturunan berdasarkan tempat kelahiran, seperti Amerika Serikat. Jika ada pria WNA asal Amerika Serikat menikah dengan wanita asal Indonesia atau WNI dan melahirkan anaknya di Indonesia, maka anak itu bukanlah anak Amerika Serikat, karena kelahirannya itu tidak diketahui. Dalam hal ini, Indonesia memberi peluang bagi anak tersebut menjadi WNI, karena jika tidak anak tersebut akan tidak memiliki kewarganegaraan. Hanya saja saat ayah meninggal, anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan. Masih banyak kerutan hukum yang terjadi dalam kasus pernikahan campuran ini. Beberapa kelompok wanita mendesak RUU Kewarganegaraan mengakomodasi kemungkinan anak-anak yang lahir dari kawin campuran antar negara diberi kewarganegaraan ganda sampai anak itu berusia 18 tahun. Setelah melewati 18 tahun, anak tersebut berhak memiliki dan memilih kewarganegaraannya sendiri. 4. Tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan. Lies menyatakan bahwa apabila anak-anak yang lahir akibat kawin campuran mengalami masalah dalam hal mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayahnya, kalau ia lahir di negara asal ibunya, maka negara harus menetapkan kewarganegaraan si anak sama dengan si ibu atau dengan jalan permohonan naturalisasi sesuai prosedur yang diatur undang-undang. Ada beberapa kewarganegaraan RI pada kuasa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang terdiri dari, yang pertama, ius soli dan ius sanguinis adalah dua jenis asas kewarganegaraan yang banyak diterapkan di berbagai negara. Jika asas soli menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, maka ius sanguinis menetapkan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Lalu yang selanjutnya, asas kewarganegaraan tunggal, yang mana itu menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lanjut, yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana itu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Oke, ada beberapa hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara Indonesia tahu menurut Undang-Undang
Dasar 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Lalu yang keempat, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Lalu yang terakhir, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, kewajiban warga negara meliputi yang pertama, wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air pada pasal 27. Yang B, wajib membela pertahanan dan kewajiban negara. Yang C, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang terutang dalam peraturan pasal 281. Oke. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemerintah. Hak negara atau pemerintah meliputi yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Yang B, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta Undang-Undang Dasar meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B, memajukan kesejahteraan umum. C, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk menurut agama dan kepercayaannya. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 dan diperbarui dalam Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang meliputi 8 cara. Yang pertama ialah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, kewarganegaraan telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Oke, selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Selanjutnya, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Adapun tata cara sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Lalu yang kedua, berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat. Yang ketiga, permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Selanjutnya, permohonan dikenai biaya yang besar diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Selanjutnya, penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Selanjutnya, keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selanjutnya, paling lambat 3 bulan sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setianya. Selanjutnya, apabila tidak hadir dalam pemanggilan
tanpa alasan yang sah, maka keputusan presiden batal demi hukum. Apabila pelaksanaan sumpah terjadi tidak dapat dilakukan karena kelalaian pejabat. Pembatasan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamanatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin untuk harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaranya. Pasal 4C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Pasal 5, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar pernikahan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya, sang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.